Bagaimana strategi belanja yang disarankan oleh Mbak Al terlebih menjelang Nataru ini, Mbak? Oke, sebenarnya strategi belanja tuh sama aja, cuma sebaik-baiknya kita memang harus menggunakan kesempatan yang ada, ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, kita udah tahu ya, tiap season Natal dan Tahun Baru itu selalu ada yang namanya musim diskon. Untuk sebagian orang ya, belanja itu harus menggunakan strategi karena ternyata banyak yang bersedia menunggu dengan budget yang sama bisa mendapatkan lebih banyak barang lagi. Bener nggak? Karena biasanya nih ya, Fit, yang di diskon itu adalah barang-barang udah season lama, ya kan? Tapi kita juga tetap bisa milihnya yang bisa dipakai kapanpun ke depannya. Atau bisa jadi sebenarnya ini barang-barang incaran. Jadi strateginya kita harus memperhitungkan nih. Kalau biasanya aku kasih nasihat, oke, yang namanya perempuan ataupun laki-laki juga sih sekarang pengen selalu punya bisa budget tuh untuk belanja, ya. Dan biasanya aku selalu bilang, udah belanja itu cukup di tengah tahun dan akhir tahun plus tanggal-tanggal cantik. Kenapa? Karena sisanya sebagian better uangnya kita investasiin dulu. Karena ada momen-momen tertentu justru kita bisa dapetin budget belanja dari hasil investasi kita. Ya kan? Itu salah satu strateginya. Jadi biasain nih buat detikers yang belum tahu, punya kalender tahunan ya, di mana kita udah tahu nih musim-musim apa sih yang bisa ngasih kita diskon berlebih gitu. Contoh nih ya, yang aku inget nih ya, beberapa tahun terakhir, kalau ulang tahun Jakarta, itu mall serentak ngasih diskon yang super besar, ya kan? Terus kalau e-commerce biasanya tanggal-tanggal cantik tuh, 10-10, 11-11, 12-12 gitu. Bahkan sedikit cerita ya, aku ini sebagai financial planner, aku juga suka hobi shopping, ya. That's why aku kadang memang menunggu momen yang tepat untuk bisa shopping. Kenapa? Ketika kita menggunakan momen yang tepat, ya, pasti ada berbagai promo dan cashback dari merchant-merchant ataupun toko ataupun e-commerce yang memang mengharuskan kita untuk belanja, ya. Karena mereka juga pengen dong gimana sih caranya konsumen. Nah, sedikit cerita kayak kemarin pas 11-11 aku coba ganti handphone dan you know what? Aku dapat cashback itu sampai 1,5 juta rupiah. That's why makanya aku bilang you need to know the opportunity dan gunain deh strategi kalender yang tadi aku bilang. Karena gini, sebenarnya strategi yang baik adalah kamu punya rencana. Karena menurutku rencana apapun itu bisa membuat budget pengeluaran finansial kamu jauh lebih baik. Ada pepatah yang bilang failing to plan is planning to fail. Jadi kalau kamu tidak membuat rencana, justru kamu berencana untuk gagal, ya. Tapi kan ini namanya strategi untuk shopping ya, gini. Nah, biasanya kalau kalian terbiasa membuat segala sesuatu berdasarkan kalender, ya, termasuk nih ya, Fit, sebenarnya aku kalau musim-musim diskon itu, aku tuh udah nyicil belanja untuk hadiah ulang tahun loh, gitu. Especially untuk orang-orang terdekat. Kenapa? Karena kapan lagi bisa dapat special price untuk brand-brand tertentu, bisa dapat diskon, bisa lebih irit, dan uangnya bisa digunakan untuk hal kebutuhan yang lain. Jadi coba ya Vidya, misalnya nih, Fit, kamu ulang tahun bulan apa? Bulan April. Bulan April. Nah, kan karena aku udah catat di April, berarti aku udah beli nih dari Desember sebenarnya. Dan sebagai teman atau keluarga yang dekat kan biasanya kira-kira kita tahu dia sukanya apa gitu. Jadi kalau belanja itu dicicil. Kenapa? Karena kalau lagi nggak tanggalnya sayang aja. Itu salah satunya. Strategi yang kedua, kalau kamu selalu punya budget alokasi untuk shopping, it's okay. Mau shopping di Nataru, mau shopping di bulan-bulan biasa. Cuma kesempatan lainnya adalah uang yang kamu gunakan bisa saja hanya untuk membeli 1-2 barang. Sedangkan kalau diskon bisa up to 70-80%, di mana sisanya ya kamu bisa tabung lagi dan nunggu waktu yang tepat untuk berbelanja.